menghentikan api yang ada di kota itu. Oh gitu. Nah, sekarang kondisinya berarti hampir meliputi semua daerah Israel atau bagaimana, Mbak, kebakaran yang ada di kota-kota itu? Merambah ke seluruh Israel. Bukan hanya dari api. Di sana juga ada banjir bandang maupun dari badai-badai pasir. Berarti lengkap ini, Mbak, langsung ya kan? Memang akan dihancurkan dan akan dimiskinkan atau diluluhkan. Luluh lantakan ya? Ya. Ini segera ini yang ditunggu-tunggu ya, Mbak ya? Nah, sekarang ini dengan kondisi seperti itu, apakah ini juga sudah masuk perang akhir zaman itu, Mbak? Atau Armageddon itu kalau orang banyak menyebutkan istilahnya itu? Sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bledek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Pak Depokan Bledek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, fans-fans Pak Depokan Bledek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mensupport channel Pak Depokan Bledek, memberikan like, menonton video dari awal sampai akhir, membagikan setiap video yang ada, dan juga memberikan komentar pada setiap videonya. Serta kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Depokan Bledek semuanya karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Depokan Bledek senantiasa meridhoi apa yang menjadi ketentuan Allah saat ini atau apa yang terjadi pada subscriber Pak Depokan Bledek saat ini, dan semoga Allah ridho dengan apa yang sekarang ini dialami atau sekarang ini sedang subscriber Pak Depokan Bledek alami. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang saat ini sedang mengalami sakit, baik sakit medis maupun non medis, baik sakit pada diri subscriber Pak Depokan Bledek sendiri maupun sakit pada orang-orang tersayang dari subscriber Pak Depokan Bledek, semoga segera Allah berikan kesembuhan, Allah tunjukkan jalan untuk menuju sembuh, Allah kuatkan jasmani maupun rohaninya, Allah tuangkan kesabaran di hati subscriber Pak Depokan Bledek, dan Allah ampuni dosa-dosa subscriber Pak Depokan Bledek. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang saat ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber Pak Depokan Bledek sendiri, maupun pada masalah-masalah dari orang-orang tersayang dari subscriber Pak Depokan Bledek, semoga segera Allah tunjukkan jalan keluar dari masalah tersebut. Allah kuatkan jasmani maupun rohani subscriber Pak Depokan Bledek dalam menjalani atau dalam sekarang ini sedang mengalami masalah. Allah kuatkan, Allah berikan keteguhan, Allah jaga supaya tidak keluar dari sesuatu hal yang negatif dari setiap masalah subscriber Pak Depokan Bledek, yang nantinya Allah berikan hikmah atas masalah tersebut dan yang terbaik untuk subscriber Pak Depokan Bledek. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat untuk diri subscriber Pak Depokan Bledek sendiri maupun hajat untuk orang-orang tersayang dari subscriber Pak Depokan Bledek, semoga segera Allah kabulkan hajat, Allah tunjukkan jalan untuk mencapai hajat tersebut, dan Allah berikan yang terbaik dari setiap hajat yang terkabul. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang saat ini masih sendiri atau belum mempunyai pasangan,
atau sudah pernah mempunyai pasangan tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan jodoh yang soleh dan yang soleha, jodoh yang nantinya bisa membersamai sahabat berpadepokan bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin, amin, amin. Bagi sahabat berpadepokan bedek yang saat ini sudah berkeluarga tetapi belum mempunyai momongan, semoga segera Allah hadirkan, Allah titipkan momongan di dalam keluarga sahabat berpadepokan bedek, tentunya yang sehat jasmani maupun rohani, yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, amin, amin. Serta bagi keluarga sahabat berpadepokan bedek yang sekarang ini sudah mempunyai anak, semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang cerdas ilmu dunia, ilmu akhirat, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah, taat kepada agama Allah yaitu Islam, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Serta bagi keluarga sahabat berpadepokan bedek senantiasa Allah limpahkan sakinah, mawaddah, warohmah. Allah jaga dari segala bala, dari segala musibah, dari segala penyakit. Allah berikan rezeki yang melimpah dan berkah, rezeki yang halal, rezeki yang nantinya bisa untuk jalan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga keluarga sahabat berpadepokan bedek dari sesuatu hal yang negatif, sesuatu hal yang buruk hingga anak keturunannya hingga yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Aji. Pada video kali ini Padepokan Bedek akan mencari tahu ini ya Mas, tentang sekarang ini yang terjadi di Israel ini ya kan. Beberapa waktu lalu kan kebakaran hebat yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat ya kan. Terus kemudian sekarang kan juga terjadi kebakaran yang hebat yang ada di sana. Nah, apakah ada hubungan antara kebakaran yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat dengan kebakaran yang ada di di Israel saat ini ya kan? Nah, rahasia apa di balik itu semua? Sebenarnya siapa juga yang membakarnya ya kan? Apakah ada kalau kemarin kan banyak yang mengatakan bahwa ada pasukan gaib lah segala macam ya kan? Nah, itu sebenarnya seperti apa, dan kondisi sekarang ini terkait dengan konflik Palestina dan Israel itu ya kan, di tengah-tengah konflik sekarang ini seperti apa? Apakah nantinya akan ada sesuatu atau ini merupakan awal dari sesuatu itu ya Mas ya? Kalau kita bilang ya kan, bahwa peperangan akhir zaman itu, karena kita sudah masuk di akhir zaman ya kan, peperangan akhir zaman yang banyak orang mengatakan atau memberikan istilah itu ya Mas ya, sebagai peperangan Armageddon ya kan. Nah, sebenarnya sih peperangan ini atau yang disebut dengan istilah Armageddon itu adalah peperangan apa gitu loh. Kok ada istilah Armageddon gitu loh. Apakah ini ada hubungannya dengan Amerika Serikat yang kemarin terbakar dan juga sekarang Israel yang terbakar? Apakah ini ada rentetan atau sebuah awal dari sebuah permulaan apa, atau sebuah makna apa, rahasia apa yang terkandung di dalamnya? Nah, nanti ini kita akan coba cari tahu bersama sahabat berpadepokan bedek, tentunya dengan melakukan mediumisasi. Dan untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, sudah siap Mas Haji? Insyaallah siap. Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berniat untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu, tidak bisa masuk. Apabila berusaha untuk mengganggu dan masuk, otomatis langsung terbantah dan hancur dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya mengunci apapun makhluk gaib ada dalam tubuhnya Mas Aji, tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusi proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusi proses mediumisasi ini, otomatis terpental dan hancur dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Kun fayakun.
Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang adanya kejadian kebakaran yang ada di Israel dengan keterkaitannya hubungan dengan perang akhir zaman atau Armageddon. Ketarik ke tangan saya. Dengan izin Sang Yang Mana semakin sinkron dengan tubuhnya mediator, semakin besar energinya, semakin besar, semakin sinkron dengan izin Sang Yang Mana. Apabila ada penyusup yang bukan yang saya maksud, yang mengetahui tentang adanya kebakaran yang ada di Israel dan juga tentang peperangan akhir zaman Armageddon, otomatis yang terpental dan hancur dengan gimana kun fayakun, semakin besar energinya, semakin nyata dengan izin Sang Yang Mana, bisa bicara bahasa Indonesia, pita suara terhubung kun fayakun dengan izin Sang Yang Mana. Semua pengetahuannya terbuka dan terhubung dari masa lalu, semuanya terhubung ke tubuhnya Mas Aceh dengan izin Sang Yang Mana kun fayakun, terhubung semakin besar energinya, semakin besar, semakin nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini saya berbicara kalau boleh tahu? Panggil saja nama saya Mbah Wijoyo. Mbah Wijoyo? Iya. Alhamdulillah Mbah Wijoyo nggih. Mbah Wijoyo tadi sebelumnya mohon maaf karena Mbah Wijoyo tadi sudah mengucapkan salam nggih. Artinya Mbah Wijoyo sudah Islam. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu syahadatnya terlebih dahulu, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, Mbah, terima kasih kami ucapkan karena sudah berkenan datang ke Padepokan Bedek nggih. Serta mohon maaf apabila mengganggu waktu dan juga tugas dari Mbah untuk bisa datang ke Padepokan Bedek ini. Tidak apa-apa, saya malah berterima kasih. Oh, alhamdulillah. Nah, sebelum nanti kita berbincang-bincang, Mbah, dengan izin Sang Yang Nur Cahyani, hidangan yang sesuai dengan makhluk gaib ada dalam tubuhnya Mas Haji tersaji di depan makhluk gaib ini. Kun fayakun. Silakan, Mbah, untuk dinikmati. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Mbah. Nah, ini Mbah ini dari mana ini? Kenapa bisa sampai ke Padepokan Bedek ini? Karena kan tadi kan kita mencoba menghadirkan jin muslim yang mengetahui tentang adanya kebakaran yang ada di Israel, juga kaitannya dengan perang akhir zaman atau Armageddon ini, Mbah. Alhamdulillah, saya asli dari Jawa bagian tengah. Oh, Jawa bagian tengah. Untuk sekarang saya sedang bertugas di salah satu negara, yang mana negara itu adalah saudaranya negara saat ini atau di tempat ini, di Nusantara ini, yaitu saudaranya di daerah Palestina. Oh, alhamdulillah, tugas di sana ya, Mbak. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Tapi sebelum nanti saya mau tanya tentang tugas dan kondisi di sana, Mbah ini tadi sudah muslim, yang memuslimkan siapa? Sudah Islam, yang mengislamkan siapa? Alhamdulillah, beliaulah penguasa seluruh alam gaib. Oh, alhamdulillah. Beliau Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kemudian bisa ditugaskan ke sana itu kan jauh sekali nih, Mbak. Benar Nah, sekali. Itu perjalanannya seperti apa itu waktu bisa ditugaskan itu? Perjalanan
di alam gaib sangatlah berbeda dengan alam dunia manusia. Kami semua ke sana, pasukan ke sana dengan cara terbang. Oke. Maksudnya kenapa bisa dipilih untuk bertugas di sana maksud saya? Alhamdulillah, dikarenakan kami terpilih dan sudah ikut dengan beliau. Oke. Kami ditugaskan, diamanahkan, ditugaskan di sana untuk menjaga rakyat maupun pejuang-pejuang dari Palestina atau pasukan Gaza. Ya, alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini kondisinya sekarang ini baik diberitakan itu kan terjadi kebakaran yang hebat ya Pak ya. Ya, itu di pihak Sana ya kan di Israel. Nah, iya. yang terjadi itu sebenarnya seperti apa sih Mbak? Dengan adanya kebakaran itu tuh apakah ada juga kaitannya dengan waktu dulu kebakaran yang ada di Los Angeles gitu? Sama. Oh, sama. Dikarenakan negara itu ingin menghancurkan dan menghabisi seluruh manusia, seluruh rakyat yang ada di Palestina. Maka Allah menurunkan azab untuk negara itu, yang mana negara itu dihancurkan dengan cara dibakar seperti yang ada di Amerika. Karena dengan misi yang sama dua negara itu untuk menghancurkan tanah Palestina, yaitu tanahnya para nabi dan tanah yang diberkahi dan tanah yang suci. Nggih. Nah, apa itu namanya? Berarti yang terjadi Allah apa itu namanya membuat kebakaran itu dengan Allah sendiri itu Mbak. Dan para malaikat-malaikatnya Allah sendiri gitu ya. Pada awal mulanya. Gimana ceritanya itu? Kebakaran yang ada di Israel itu, yang mana dibakar seluruh hutannya itu, dikarenakan Israel melanggar aturan dalam peperangan. Bahwasanya pada saat itu, pada gencatan senjata, mereka mengingkarinya. Maka dari itu Allah murka dan memberikan azab hukuman kepada Israel dan membakar hutan-hutan yang ada di Israel itu. Awal mulanya seperti itu. Benar. Itu tahap awal. Allah sendiri yang membakar itu, memberi azab itu tanpa mengamanahkan calon pemimpin akhir zaman. Nggih. Berarti kalau yang di Amerika itu kan diamanahkan ya Mbah ya? Benar. Kalau ini berbeda. Kalau di Amerika itu Allah mengamanahkan kepada beliau, calon pemimpin akhir zaman, untuk membakar Amerika. Nah, tadi kan Mbah menyebutkan kan awal mulanya ya kan? Ya. Allah membakar itu dengan sendiri ya, toh? Allah membakar itu sendiri ya. Ya. Nah, terus kemudian memang setelah itu ada rentetannya lagi, Mbah? Ada. Gimana itu setelah itu rentetannya itu? Dikarenakan Israel tidak henti-hentinya melakukan
melakukan pembantaian dan melakukan serangan-serangan bukan hanya di Palestina, akan tetapi di negara-negara yang lain. Dan itu sudah melampaui batas. Dan akhirnya calon pemimpin akhir zaman, beliau Imam Al-Mahdi, dalam gaibnya memberikan hukuman atau memberikan bencana kehancuran yang ada di Israel saat ini, bahwasannya sekarang Israel terkena azab berupa api yang sangatlah besar, api yang sangat berbeda, bukan seperti seperti api biasa, karena api itu bisa menghancurkan gedung-gedung yang ada di sana, dan minyak-minyak yang ada di sana dibakar semuanya, dan mobil-mobil dibakar, dan itu semua akibat dari Israel itu yang tidak henti-hentinya melakukan pembantaian. Berarti kalau Allah tadi membakarnya di hutan ya Mbah ya? Iya. Kalau ini Imam Al-Mahdi itu berarti membakarnya lebih di perkotaan. Di perkotaan, gedung-gedung dibakar. Dan itu kalau dipikir secara logika itu tidak mampu, tidak ketemu. Negara yang sangat maju, akan tetapi tidak bisa menghentikan api yang ada di kota itu. Oh gitu. Nah sekarang kondisinya berarti hampir meliputi semua daerah Israel atau bagaimana Mbak kebakaran yang ada di kota-kota itu? Merambah ke seluruh Israel. Bukan hanya dari api, di sana juga ada banjir bandang maupun dari badai-badai pasir. Berarti lengkap ini Mbak, langsung ya kan? Memang akan dihancurkan dan akan dimiskinkan atau diluluhkan. Luluh lantakan ya? Iya. Ini segera ini yang ditunggu-tunggu ya Mbak ya? Nah, sekarang ini dengan kondisi seperti itu, apakah ini juga sudah masuk perang akhir zaman itu Mbak? Atau Armageddon itu kalau orang banyak menyebutkan istilahnya itu? Sangat benar. Ini sudah terlihat benih-benih atau rentetan yang mana nanti akan terjadi peperangan yang sangat besar. Peperangan di akhir zaman, yang mana peperangan itu disebut-sebut manusia sekarang itu peperangan Armageddon itu. Yang mana peperangan akhir, peperangan terbesar di akhir zaman, yang mana peperangan itu peperangan antara dua golongan, antara golongan dari iblis dan dajjal dengan golongan umatnya Imam Al-Mahdi dan Nabi Isa. Berarti udah dimulai ya? Benar, sudah ada gambaran-gambaran maupun benih-benih yang akan terjadi. Memang kalau sekarang itu berarti secara gaib ya Mbak, bisa dikatakan gitu ya? Iya. Nah, memang gambaran perang akhir zaman atau perang Armageddon itu memang nanti dimulai dari sana. Benar. Oh, bagaimana itu skenarionya itu? Peperangan yang ada di sana
yang sekarang sudah dimulai antara Palestina dan Israel itu, yang mana memicu peperangan antara negara-negara yang lainnya. Nanti ke depannya peperangan itu akan terkelompok menjadi 2 kelompok atau 2 golongan itu. Dan peperangan akan ada di sana. Peperangan bukan hanya peperangan secara nyata, akan tetapi peperangan dari alam gaib antara golongan putih dan golongan hitam. Gini. Nah, kok banyak orang yang menyebutkan itu Armageddon, itu emang sebenarnya ada sejarah tentang penyebutan itu atau bagaimana, Mbak? Sejarah dari zaman dulu, bahwasanya di sana ada sejarah tempat peperangan zaman dulu, yaitu di bukit itu. Oh, di bukit nama itu ya? Ya, Bukit Gidon gitu ya, namanya ya? Ya. Nah, itu nama peperangan apa, Mbah, waktu dulu kalau boleh tahu? Peperangan zaman dulu. Peperangan antara 2 keyakinan. Oh, 2 keyakinan. Iya. Waktu dulu ya? Iya. Tapi akhirnya peperangan tetap dimenangkan oleh golongan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. golongan Muslim ya waktu itu ya. Iya. Ya. Nah, skenario dari sekarang menjadi permulaan perang akhir zaman atau perang Armageddon ini apakah sudah diketahui oleh Israel dan juga sekutu-sekutunya ini, Pak? Yang pasti mereka sudah mempelajarinya dari sejak dulu. Dari sejarah-sejarah yang mana sejarah itu bisa diambil dari kitabnya orang Islam atau Muslim. Al-Quran dipelajari oleh bangsa sana. Bahwasanya di Al-Quran ada sejarah tentang kedepannya peperangan terbesar itu akan terjadi. Mereka sudah tahu. Sudah tahu? Iya. Oh. Nah, kemudian mereka kok tahu, kemudian kok tidak sadar, Mbak? Itu loh. Ya kan? Itu seperti apa itu? Kan padahal mereka tahu ya kan bahwa nanti juga mereka akan kalah kan? Iya. Nah, itu kok tidak sadar itu sebenarnya, Pak? Itulah kekuatan iblis sebenarnya. Belenggu iblis yang sudah membelenggu dari sejak nenek moyangnya. Dari sejak dulunya sampai sekarang terbelenggu. Jadi mereka tidak bakal akan sadar dengan kekuatan sesungguhnya. Bahwasanya kekuatan sesungguhnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka mengunggulkan akal dan pikirannya dan keyakinan dari leluhurnya dan turun-temurun. Turun-temurun. Benar. Nah, setelah diberikan azab berupa kebakaran dari hutan dan juga semua wilayah yang ada di Israel ini, apakah mereka juga nggak sadar-sadar, Pak? Memang jatahnya. Mereka tidak akan sadar. Itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya orang-orang Israel itu sudah jatahnya seperti itu. Sebuah nanti pembelajaran ya, Pak? Iya. Nah, peperangan yang kemarin azab dari Allah dan juga yang dibakar oleh pemimpin akhir zaman atau Imam Al-Mahdi itu awal itu terjadi kebakaran hebat itu seperti apa, Mbak? Apakah kemudian pasukan-pasukan dan juga pergerakannya coba bisa diceritakan kepada kita semua, Mbak? Kronologinya itu seperti apa itu? Kebakaran yang mana
pasukan dari Imam Al-Mahdi, yaitu pasukan gaib yang dikerahkan di sana, yang mana mengerahkan seluruh pasukan untuk membuat bencana atau membuat kebakaran berupa api dan menimbulkan api dan angin yang berpusar-pusar. Akan tetapi angin itu dan api itu menyatu dan menyambar, yang mudah terbakar seperti minyak, akhirnya meledak dan melebar kemana-mana. Nah, itu apinya memang diambil dari mana kalau boleh tahu? Api neraka. Api neraka? Iya. Neraka yang paling panas ini sebenarnya. Iya. Oh gitu. Nah, kemudian kan tetap ada perlawanan kan Mbah, karena pasukan-pasukan iblis itu kan juga banyak yang terjadi di sana ya, banyak yang melawan ya. Pertempurannya sesengit apa Mbah? Itu bisa digambarkan ke kita nggak itu? Pasukan iblis yang sangat banyak di negara itu, yang sangatlah pekat di sana, menghalang-halangi dan ikut membantu Israel dan memerangi pasukan gaib dari Imam Al-Mahdi. Akan tetapi karena kan semua pasukan Imam Al-Mahdi sudah dibekali dari keilmuan yang sangat tinggi, itu bisa mengalahkan pasukan iblis yang di sana. Oh, iya. Tapi juga nanti peperangan akhir zaman itu juga akan seperti itu, peperangan fisik dan peperangan non fisik ya, nyata dengan gaib ya. Iya. Kalau gaib sendiri itu perangnya, wah begitu ini dong Mbak. Apa itu nama energi-energi yang terjadi ketika perang itu sangat luar biasa loh. Benar. Kalau bisa digambarkan itu Mbak seperti apa? Bisa mengendalikan api dari jauh. Oh. Api yang bisa digulung-gulung. Itu seperti di alam manusia, di dalam media itu atau dalam apa itu film. Oh, seperti itu. Seperti itu? Iya. Berarti kemudian bergulung-gulung dan terus dengan angin tadi yang kemudian diinikan ya? Iya. Nah, ya. Nah, kalau kayak gitu nanti jika peringatan ini masih tidak mempan ini, Mbak. Nanti kedepannya akan seperti apa? Apakah sudah mulai perang akhir zaman itu benar-benar akan terjadi dalam waktu dekat atau bagaimana ini? Sudah sangatlah dekat. Karena keyakinan dari penduduk Israel itu bahwasannya yang diyakini yang akan segera muncul, sang penyelamat itu diyakini akan segera muncul dan akan membantu mereka. Maka mereka justru meyakini dengan keyakinannya sendiri, tidak melihat bahwasannya itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kekuatan dari Allah. Mereka tetap saja tidak akan sadar. Oh, tetap tidak akan sadar ya? Iya. Walaupun bagaimanapun ya. Iya. Nah, dengan kondisi teknologi dan juga alat yang lengkap di sana itu tidak mempan, Mbah, memadamkan itu semua. Tidak mempan, dikarenakan yang mana di saat satu wilayah itu dipadamkan, maka wilayah yang lain akan terbakar. Dan seperti itu, dan silih berganti. Dan alat pun tidak bisa bekerja maksimal di sana. Karena itu semua kekuatan murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa melawan ya. Iya. Nah, itu kan apa itu namanya azab Israel ya, Pak.
Kalau azab sekutu-sekutunya ini yang yang mendukung Israel ini nanti ke depannya seperti apa ini, Mbah? Sama saja, nanti akan terjadi bencana-bencana yang akan memiskinkan negara-negara yang membela Israel, yang mana Israel akan membumi hanguskan Palestina atau ingin menguasai Palestina sepenuhnya. Maka negara-negara sekutu dari Israel itu akan menerima azab, akan menerima semua apa yang akan terjadi, seperti negara akan chaos maupun miskin. Oh gitu. Berarti akan di dalam kata lain akan disibukkan atau diazab dengan cara ekonomi tadi ya, Mbak, atau peperangan yang ada di dalam negara sekutu yang mendukung Israel itu ya? Iya. Oh, berarti ya juga banyak juga ya, Mbak, di dunia ini kan ya? Benar. Oh. Tapi iblis kan nggak tinggal diam, Mbak, bener nggak? Iya. Apa strategi yang dilaksanakan iblis untuk memuluskan jalannya dan terus-terusan menyambut kedatangan nanti juru selamatnya itu? Mereka tetap saja membisiki maupun memberikan kekuatan maupun pemikiran-pemikiran kepada pasukan-pasukan Israel itu, maupun ilmu-ilmuwan atau yang ahli-ahli spiritual yang ada di Israel itu, dibisik-bisiki untuk supaya segera, karena misinya bukan hanya Palestina saja, akan tetapi misinya menguasai dunia sepenuhnya. Oh itu, Iya. Tapi harus menaklukkan Israel dulu. Nah, dengan Palestina. Nah, kan menunggu kedatangannya kan tentunya kan ada yang tunggu terkait dengan sapi merah juga kan, Mbak? Iya. Ya. Nah itu dan pohon apa Gorgot ya. Nah itu seperti apa, Mbak, sekarang kondisinya di sana, Mbak? Mereka sangatlah ketakutan sebenarnya, yang mana sekarang banyak pohon-pohon yang diyakini pohon itu yang mana bisa menyelamatkan mereka dari pasukan Imam Al-Mahdi yang nanti akan menyerang, yaitu pohon Gorgot itu yang ditanam sebanyak-banyaknya di Israel sana. Kan tetapi mereka tidak tahu bahwa kekuatan Allah lah yang nanti akan menang. Ya. Betul. Nah, pohon Gorgot juga terbakar ini. Iya. Oh. Nah, terkait dengan sapi merah yang ditunggu-tunggu sebagai pengorbanan, akan dikorbankan nanti untuk kedatangan juru selamat ini, Mbak? Iya. Itu sekarang kondisinya gimana, Pak? Sudah ditemukan ini? Sudah ada. Sudah ada? Iya. Berarti ini dalam proses untuk menuju ritual itu, ya? Benar. Oh. Maka iblis mengambil atau membisik-bisiki dari spiritual atau yang ahli keyakinan di sana, supaya mensegerakan itu sapi merah itu untuk sebagai persembahan atau ritual. Ritual itu, ya? Iya. Oke. Berapa banyak pasukan yang ada di sana, Mbak? Pasukan yang bertugas di sana sekarang ini? Banyak triliunan. Triliunan? Iya, karena bukan hanya dari jin-jin, dari darat atau dari bumi, dari alam atas atau dari gaib-gaib atas juga membantu. Oh, berarti
langit dan bumi nih ya saling bahu membahu ya Mbah ya. Iya, dari planet-planet lain. Planet-planet lain juga, Iya, alien gitu ya. seperti itu. Nah, terus kemudian pasukan mereka Mbah, kalau dari mereka apakah juga terkait dengan dukun-dukun yang ada di Israel aja atau seluruh dunia ini juga membantu Israel itu Mbah? Benar, dengan yang keyakinan yang sama. Mereka ikut membantu sebenarnya. Membantu dalam berdoa juga dengan keyakinan mereka. Ya, tapi memintanya ke iblis ya. Iya. Pesan-pesan untuk kita semua Mbah terkait dengan apa yang terjadi di Israel saat ini dan untuk kemudian saudara-saudari kita dari Palestina dan juga terkait dengan perang akhir zaman Armageddon ini Mbah. Berhati-hatilah karena saat ini sudah akhir zaman. Sudah sangatlah dekat kemunculan Imam Al-Mahdi dan Dajjal. Sudah sangatlah dekat. Segera bertaubat, memohon ampun kepada Allah, bertaubatlah dan supaya dipertemukan dengan sosok pemimpin akhir zaman, supaya menjadi barisannya beliau, supaya selamat dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Itu aja pesannya Mbak. Sudah cukup itu saja. Oke, terima kasih Mbak untuk apa yang sudah disampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam perbincangan ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan dari saya ya Mbah ya. Tidak apa-apa, justru saya yang minta maaf. Hanya sebatas itu yang bisa saya utarakan. Tidak apa-apa Mbah, semuanya semoga menjadi bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Salam untuk teman-teman yang ada di sana nggih. Ini Mbah bisa untuk kembali ke tempatnya untuk bertugas ke sana dan mohon untuk membawa efek-efek yang ada dalam tubuhnya Mas Haji, termasuk yang dibawa Mas Haji sebelum Mbah datang ya. Monggo untuk bisa kembali ke sana. Silakan Mbah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seorang makhluk yang berada di masih semua berserta efek semua keluar dan kembali ke masing-masing. Kun. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat berpadepokan bedek, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan menyaksikan apa yang sedang terjadi di Israel, juga kaitannya dengan perang akhir zaman yaitu Armageddon, dan apa yang sebenarnya terjadi saat ini sudah dalam proses dan tahapan apa, juga tentang tadi kedatangan apa itu namanya perang dari Imam Al-Mahdi untuk memerangi pasukan dari iblis. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati sahabat berpadepokan bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.